Yo, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Em, jadi sore ini aku gak ada kerjaan, jadi em, saya pengen nge-share terkait bagaimana sih cara dapat beasiswa ke luar negeri. Jadi ini kayak cerita saya aja. Jadi saya udah ngikutin beberapa beasiswa ke luar negeri. Ada yang ditolak, banyak bukan ada lagi, banyak yang nolak. Ada yang sampai tahap wawancara, ada yang nggak sampai wawancara, di seleksi dokumennya aja udah gak lulus. Kemudian ada juga yang lulus cuma karena fundingnya atau biayanya nggak full, akhirnya jadi pertimbangan dan saya harus nolak beasiswa tersebut. Jadi sebelum daftar beasiswa ke luar negeri, sebenarnya banyak hal yang harus dipersiapkan, terutama bahasa Inggris. Itu hal penting. Walaupun banyak pertanyaan, ada gak sih beasiswa ke luar negeri yang gak harus pakai sertifikat bahasa Inggris kayak TOEFL atau IELTS? Kalau menurut saya, mau gak mau memang harus belajar bahasa Inggris. Walaupun beasiswa semacam tadi itu ada. Saya tinggal di Tarakan. Jadi Tarakan itu adalah sebuah pulau kecil di Kalimantan Utara. Akses untuk belajar bahasa Inggris tentunya gak mudah. Jadi tantangan pertama saya untuk kuliah di luar negeri adalah belajar bahasa Inggris. Itu hal yang paling susah. Yang pertama karena saya kerja jadi gak ada waktu luang untuk belajar. Yang kedua, kebanyakan beasiswa untuk keluar negeri itu biasanya mensyaratkan IELTS. Ada beberapa TOEFL, cuma bukan TOEFL yang paper based tapi TOEFL yang internet based. Dan biayanya juga lebih gede, jadi hampir-hampir sama dengan IELTS. Jadi harus dibedakan apakah TOEFL-nya itu minta yang paper base atau biasanya dikenal dengan TOEFL ITP atau TOEFL yang internet base atau TOEFL IBT. Jadi awal-awal karena memang saya gak ada dana untuk ikut IELTS, saya belajar dulu karena waktu itu basic English saya itu parah. Jadi pernah saya ikut prediction test untuk TOEFL, nilai saya itu cuma 360. Jadi 360 itu kayak hampir salah semua gitu. Jadi dari situ saya mulai belajar basic untuk English kira-kira 3 bulanan. Kemudian saya perdalam lagi TOEFL saya dan saya ambil TOEFL pertama dan nilai saya pada waktu itu mencapai 500. Nah, untungnya pada waktu itu pemerintah mengadakan sebuah kegiatan gitu ya. Namanya itu, kalau dalam bahasa Inggris itu pre-departure English course. Jadi kayak persiapan bahasa Inggris buat orang-orang yang mau keluar negeri. Atau disebut dengan PKBI, pelatihan kemampuan bahasa Inggris. Saya lupa singkatannya apa, tapi saya ikut PKBI bermodalkan dengan skor TOEFL saya yang 500 pada tahun 2019. Jadi itu awal mula saya belajar untuk IELTS. Jadi PKBI ini menekankan untuk IELTS-nya. Jadi pemerintah memberikan waktu selama 3 bulan pada peserta PKBI untuk memperdalam skill IELTS. Jadi ada 4, ada listening, ada reading, ada speaking, dan ada writing. Sebelum masuk ke pelatihannya, jadi waktu itu saya pelatihan di Universitas Negeri Malang. Sebelum masuk di pelatihannya, kita dites dulu, kayak pretest gitu, untuk tahu skor awal IELTS kita itu berapa. Jadi awal-awal waktu itu ketika saya dites pertama kali, skor saya itu 4,5. Jadi IELTS itu rentang skornya itu dari 1 sampai 9. Nilai saya itu 4,5. Saya ingat banget nilai terendah itu adalah speaking. Jadi memang saya agak rendah di speaking. Sebenarnya writing juga rendah. Sebenarnya nggak ada yang tinggi gitu, semuanya rendah gitu. Rata-rata nilainya tuh kalau nggak 4, ada yang 4,5, nggak ada yang 5 gitu. Jadi 4, 4,5 nilai saya. Jadi skor rata-ratanya itu 4,5.
secara keseluruhan. Selama 3 bulan saya belajar di situ dan alhamdulillah saya dapat 2 kali tes IELTS resmi pada pelatihan itu. Dan saya akhirnya mendapatkan nilai 6,5. Jadi ada peningkatan. Awalnya sih saya ikut PKBI itu nggak terlalu berniat untuk kuliah di luar. Karena saya cuma pengen dapat sertifikat biar bisa daftar beasiswa baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Walaupun niat untuk keluar negeri pada waktu itu gak terlalu gede gitu. Karena saya sadar diri gitu, bahasa Inggris saya itu gak bagus. Ternyata saya dapat 6,5 dan ternyata nilai 6,5 ini bisa dipakai untuk beberapa negara di Asia dan juga beberapa negara di Eropa. Setelah dapat 6,5, saya coba daftar pertama beasiswa itu adalah beasiswa dari University Brunei Darussalam. Itu adalah skema beasiswa yang saya ikuti pertama kali. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang pengen daftar di University Brunei Darussalam, entah itu untuk master ataupun PhD, jadi kalian nanti bisa cek linknya di ubd.edu.bn. Jadi nanti cari scholarship. Nah di situ nanti ada scholarshipnya untuk PhD dan kita diminta untuk mengisi form di link tersebut. Jadi tiap tahun itu kalau nggak salah ini buka 2 kali. Nah pada waktu itu karena ini kali pertama saya dan ternyata saya langsung dipanggil untuk wawancara. Cukup senang waktu itu karena pada percobaan pertama saya udah langsung dipanggil untuk wawancara. Dan terkejutnya lagi ternyata saya lolos untuk beasiswa di University Brunei Darussalam. Akan tetapi yang jadi masalah adalah jadi di UBD, kita nyebutnya UBD, ada 3 scholarship. Jadi sebenarnya kita nggak tahu nih kita akan dapat skema yang mana, tapi yang jelas ada 3. Ada UBD Graduate Scholarship, itu full ya, dibiayai semua, plus dapat tambahan untuk riset gitu. Terus ada UBD Graduate Research Scholarship, ini sama juga full. Dan yang terakhir ada UBD Bursary. Jadi saya dapat yang terakhir, yang ketiga. Kalau yang bursary ini gak full, dia cuma dapat bantuan untuk biaya pendidikan dan juga biaya untuk dormnya. Sementara untuk biaya lainnya seperti kayak makan atau biaya lain, misalkan kita mau beli apa, itu gak dibiayai. Jadi hanya dorm dan juga biaya pendidikan. Jadi saya mikir-mikir nih, saya dapat yang skema terakhir. Saya coba riset ya, pada waktu itu saya riset biaya hidup di Brunei. Ternyata lumayan mahal. Dan saya juga mikir gitu lama gitu. Saya sempat diskusi juga dengan keluarga. Akhirnya saya gak ambil beasiswa ini. Saya gak mau nanti malah saya stres gitu karena uangnya gak cukup gitu. Sementara pekerjaan saya di Indonesia juga gak segede gaji di Brunei gitu. Jadi mungkin nggak akan mencukupi biaya hidup saya selama di sana. Dari situ saya udah agak sedikit down gitu ya. Terus saya coba beasiswa yang kedua. Jadi waktu itu saya coba daftar di Turki. Jadi di Turki itu ada namanya Turkiye Burslari. Jadi saya coba cek di laptop saya. Jadi ada Turkiye Burslari. Turkiye Burslari itu untuk semua jenjang ya, ada untuk S1, ada S2 dan juga S3. Nah, di Turkiye Burslari sendiri saya udah nyoba 2 kali sebenarnya di 2 tahun yang berbeda. Pertama saya ngambil pendidikan pedagogik gitu. Terus pada tahun kedua saya juga ngambil pedagogik tapi fokus ke pendidikan anak usia dini. Jadi saya coba berubah gitu jurusannya. Dan dua-duanya saya gak lulus seleksi dokumen. Jadi saya gak sempat dipanggil untuk wawancara untuk beasiswa Turki. Jadi saya gagal di awal udah. Saya gak tahu kenapa, apa yang salah dengan dokumen saya. Ya mungkin memang
banyak kekurangan dari dokumen yang saya upload, atau mungkin saya tidak masuk ke kualifikasi mereka gitu. Setelah gagal di Turki, saya coba lagi di Australia Awards Scholarship. Ini lebih parah lagi, saya coba 2 tahun juga dan nggak dipanggil untuk wawancara. Jadi langsung gagal gitu. Dokumen saya di awal mungkin nggak diterima jadi di Australia Award itu kita kayak ngisi gitu, ada form yang harus diisi dan juga kita ngisi ada esai singkat gitu yang harus kita isi. Ya namanya aja saya baru belajar bahasa Inggris ya, mungkin writing saya agak bagus atau lain-lain, jadi saya gak keterima. Gak cukup sampai di situ, saya coba lagi cari beasiswa. Ada beasiswa dari Hong Kong, namanya Hong Kong PhD Fellowship. Jadi kalian bisa cek nanti di alamatnya carg1.ugc.edu.hk. Jadi beasiswa Hong Kong ini cukup gede ya dapatnya. Kalau nggak salah itu per tahun kita itu dapat $41.690. Lumayan gede. Dan nggak hanya itu, kita juga dapat bantuan konferensi dan riset allowance gitu sekitar $1.740. Di sini kita nggak bisa langsung daftar kayak Australia Awards ataupun Universitas Brunei Darussalam. Kita harus cari supervisor dulu gitu sebelum kita daftar untuk beasiswanya. Jadi kita cari supervisornya dulu. Sebenarnya Australia Award juga cari supervisor dulu. Untuk mencari supervisor nanti akan saya coba jelaskan di video yang lain gimana cara kita meng-email dan lain-lain. Nah, jadi karena saya S3 skemanya, jadi saya harus cari supervisor dulu. Nah, di Australia saya dapat, di Hong Kong juga dapat. Sayangnya saya di Hong Kong ini cuma lolos sampai wawancara. Jadi gak sampai lulus lah. Dokumen udah diterima, cuma saya gak lulus sampai akhir gitu. Stop di wawancara aja. Jadi itu beasiswa yang udah saya ikuti juga. Kemudian saya udah agak pesimis nih untuk daftar di luar negeri. Akhirnya saya ikuti LPDP dalam negeri. Cuma di LPDP waktu saya ikut, itu mensyaratkan LOE unconditional. Jadi harus ada lembar persetujuan kalau kita udah diterima di kampus yang kita tuju. Waktu itu saya gak punya gitu. Jadi saya cuma daftar aja gitu. Kemudian di bagian LOE itu saya kosongin. Dengan harapan itu bisa lulus. Karena pada waktu sebelumnya gitu, ada teman saya nggak punya LOE tapi bisa lolos. Dan kemudian nyari kampus setelah dia lolos untuk LPDP. Pas waktu itu tuh harus ada LOE-nya gitu. Nah, karena saya nggak punya LOE, akhirnya saya nggak lolos LPDP dalam negeri. Dari sini saya mulai merubah strategi saya. Saya cari kampusnya dulu di dalam negeri. Saya daftar di 2 kampus dalam negeri. Sayangnya saya nggak keterima di pendaftarannya. Saya nggak lolos gitu. Baik itu tes tulis maupun tes wawancaranya. Saya nggak tahu kenapa gitu, tapi saya nggak lolos. Saya tambah stres lah, karena pada waktu itu ya seperti yang kita ketahui untuk sertifikat TOEFL atau IELTS itu biasanya berlaku selama 2 tahun, dan saya udah menghabiskan 1 tahun pertama dan saya gak dapat apa-apa. Nah di titik ini sebenarnya saya itu agak nyesel gitu, membuang kesempatan pas saya lulus di Brunei yang pertama. Akhirnya saya coba lagi daftar di Brunei dengan harapan saya dapat skema yang beda, skema yang full. Saya lolos sampai akhir pun saya lolos, tapi saya gak dapat beasiswa. Mungkin nama saya di blacklist atau gimana gitu ya. Saya lolos, wawancara lolos, dan juga saya dapat surat pernyataan diterima, tapi itu pernyataan diterima kampusnya aja dan tidak ada keterangan untuk beasiswanya. Artinya saya cuma lolos untuk masuk di kampus itu aja. Ya mungkin bukan rezekinya, saya udah membuang kesempatan 1 kali.
Jadi ini masukan buat teman-teman, kalau teman-teman punya uang yang cukup gitu, walaupun beasiswanya gak full, ya ambil aja karena kesempatan itu gak datang 2 kali. Akhirnya saya coba lagi. Saya coba 2 beasiswa di waktu yang bersamaan. Jadi saya coba Malaysia International Scholarship. Jadi itu beasiswa dari Malaysia. Full funded, cuma yang nggak dibiaya itu hanya tiket pesawat. Jadi lumayan lah. Jadi nggak terlalu memberatkan kita, terutama di Indonesia ya, karena dekat dengan Malaysia, jadi nggak masalah lah. Jadi nanti kalian bisa cek di beasiswa.mohe.gov.my, jadi kalian cari aja di situ. Ada beberapa jurusan yang jadi prioritas untuk Malaysia International Scholarship. Jadi kalau jurusan kalian masuk di jurusan yang menjadi prioritas di situ, daftar aja gitu. Lebih bagus lagi kalau kalian dapat supervisor atau kalian udah dapat LOE dulu gitu dari kampusnya. Pada waktu itu saya udah dapat supervisor di salah satu kampus di Malaysia. Kemudian saya juga daftar IASP. IASP itu Indonesia Austria Scholarship Program. Ini sama juga. Jadi IASP ini khusus buat dosen ya. Ada dua skema, ada IASP, ada IMG. IMG itu Ernest Mach Grant. Ini khusus untuk umum yang IMG. Syaratnya nggak terlalu gede waktu itu. Jadi kalau nggak salah TOEFL itu bisa TOEFL ITP 550 untuk yang IASP, dan juga IELTS-nya itu 6. Jadi TOEFL ITP 550, IELTS 6. Untuk IMG juga sama gitu. Bedanya topik untuk EMG, entah jurusan kalian apapun, harus dikaitkan ke teknologi atau industri. Kalau EMG, kalau ISP itu lebih general lah, bisa semua. Tapi untuk jaga-jaga saya juga ngaitkan topik riset saya ke teknologi pada waktu itu. Saya daftar di 2 universitas ini, saya juga sama-sama nemu supervisor. Dan wawancaranya kalau nggak salah hampir bersamaan. Saya lolos wawancara untuk 2 beasiswa ini, baik yang Austria dan juga Malaysia. Dan pengumumannya, cuma pengumumannya ini agak beda. Yang keluar lebih dulu adalah Austria, dan saya lolos pada waktu itu di Austria. Saya lolos, kemudian setelah Austria ada pengumuman, kemudian yang Malaysia ada pengumuman, saya juga lolos. Cuma pada waktu itu saya balik lagi ada 2 pilihan. Karena yang Malaysia itu juga gak full funded, kita juga dapatnya 500 ringgit plus biaya perkuliahan dan seterusnya. Sementara yang Austria itu full funded, kita dapat 1.000 euro per bulan, cukup gede. Walaupun biaya hidup di sini juga mahal ya. Jadi setelah itu saya putuskan untuk ambil yang beasiswa Austria. Jadi saya mundur dari beasiswa yang Malaysia dan saya ambil beasiswa yang Austria. Setelah itu ya saya urus berkas untuk keberangkatan. Ini butuh waktu yang agak lama karena pengurusan berkas untuk keberangkatan itu bukan hal yang mudah. Karena kita harus ngurus ke kedutaan, sementara jarak kedutaan dan tempat saya tinggal tuh jauh. Jadi saya harus ke Jakarta pada waktu itu untuk scan fingerprint gitu untuk pengurusan visa pelajar dan lain-lain gitu. Jadi ya itu. Tapi selain beasiswa-beasiswa yang saya ikutin tadi, ada beberapa sekolah sebenarnya yang menggratiskan biaya perkuliahan. Jadi karena pada waktu saya agak frustasi, saya coba cari sekolah yang gratis gitu ya, universitas yang menggratiskan biaya perkuliahan dan juga biaya hidup di negara itu murah. Jadi pada waktu itu saya sempat nyari informasi di Kyrgyzstan. Jadi ada sebuah kampus namanya Kyrgyz Turkish Manas University. Saya coba email kampusnya. Jadi saya email bagian informasinya gitulah ya,
bagian akademiknya saya tanya-tanya, ternyata memang beneran free di sana, kita nggak usah bayar apa-apa. Dan persyaratannya cukup mudah. Pada waktu itu saya nggak daftar karena saya dapat beasiswa Austria terlebih dahulu. Itu pendaftarannya agak-agak pertengahan tahun gitu. Namun pada waktu itu saya mencoba daftarin teman saya ke situ dan lolos gitu, dan gampang. Berkas-berkasnya yang dikumpulin juga nggak terlalu ruwet ya. Dan biaya hidup di Kyrgyzstan itu hampir-hampir mirip dengan di Indonesia. Jadi kalau misalkan teman-teman ada simpenan gitu yang bisa kalian pakai selama 3 atau 4 tahun ke depan gitu, tapi kalian nggak bisa nemu beasiswa, kalian mungkin bisa coba opsi yang terakhir gitu. Dengan biaya kuliah yang free dan juga biaya hidup yang hampir sama dengan di Indonesia dan lain-lain. Cuma saya sarankan kalau mau daftar di Kyrgyzstan mungkin yang belum berkeluarga gitu, karena kalau hidup di dom kampusnya itu murah. Kalau nggak salah waktu itu informasinya cuma sekitar 30 atau 40 dolar gitu per bulan. Tapi kalau kita sewa kayak apartemen itu lumayan agak mahal. Nah, kalau dengan jumlah segitu dan biaya makan itu, kalau waktu itu saya coba dirubah ke kurs rupiah gitu sekitar 20 ribuan gitu. Untuk per kali makan ya, per sekali makan. Jadi itu aja sih sebenarnya pada video ini. Jadi saya coba menjelaskan perjalanan saya itu sampai dapat beasiswa. Jadi sekarang yang saya ambil tuh yang di Austria ya. Jadi sekarang saya lagi ada di Austria. Dan saya baru menyelesaikan semester pertama saya di sini. Untuk video selanjutnya nanti akan saya jelaskan gimana sih cara kita menghubungi calon supervisor kita, gimana caranya atau bagaimana sih pendekatan yang kita pakai. Ya ini agak tricky sih, tapi semoga nanti di video selanjutnya untuk menghubungi calon supervisor kalian bisa mengaplikasikan sebelum kalian mendaftarkan di beasiswa untuk meningkatkan peluang kalian diterima. Jadi itu aja video dari saya hari ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.